Hai, bertemu lagi bareng gue Zakir dan gue bakal ceritain hal-hal menarik yang ada di dunia ini. So, tetap di tempat duduk kalian dan siapkan cemilan. Di video kali ini gue mau bahas tentang sejarah kereta api yang ada di Indonesia. Lebih tepatnya kereta api yang ada di Kabupaten Majalengka. Ya, benar sekali Kabupaten Majalengka. Pada zaman dahulu kala, di Majalengka sempat ada jalur kereta api. Bagaimana sejarahnya? Yuk, ikutin terus video gue ya. Oke. Tapi sebelum gue bahas sejarah tentang perkeretaapian yang ada di Majalengka, alangkah baiknya kita flashback sedikit tentang sejarah kereta api yang ada di Indonesia. Yang mau tahu kan, Majalengka juga termasuk ke dalam wilayah Indonesia. Seperti yang kita tahu, ada istilah atau ungkapan Pulau Jawa berkalung besi, ya, yang artinya bisa jadi Pulau Jawa itu dikelilingi atau diselimuti atau dikalungi oleh rel kereta api yang besi disebutkan tadi itu. Dan itu dimulai sekitar tahun 1800-an yang ketika pada saat itu ada Belanda datang ke negara kita. Seperti yang kita tahu, periode tanam paksa pada tahun 1830 sampai dengan 1850 menyebabkan dibutuhkannya mode transportasi baru untuk menghubungkan berbagai daerah yang ada di Indonesia. Juga buat mempermudah akses transportasi hasil tambang dan pertanian yang ada di Indonesia. Maka pemerintah Hindia Belanda berinisiatif untuk membangun jalur kereta api dan dimulailah pembangunan jalur kereta api. Pada tahun 1864, pencangkulan pertama jalur kereta api Semarang, Port Stead, London, Solo, Jogja oleh Gubernur Hindia Belanda pada saat itu. Pada tahun 1874, pembangunan kereta api negara melalui Staatssporwagen atau SS dengan rute Surabaya, Pasuruan, Malang mulai dibangun juga. Dan pada 1976 sampai 1922, pembangunan jalur kereta api di seberang mulai digalakkan juga, seperti di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, juga di Sulawesi. Dan pada tahun 1928 tercatat pemerintah Hindia Belanda memiliki jalur kereta dan tram sepanjang 7.464 km, yang mana 4.089 km milik pemerintah, sedangkan 3.375 km milik swasta. Nah, pada tahun 1942 sampai 1945, yang mana kita tahu pada masa ini Belanda menyerah dan Jepang datang ke Indonesia untuk mengambil alih pemerintahan Hindia Belanda. Dan termasuk perkeretaapian juga dimiliki oleh Jepang atau diambil alih oleh Jepang dengan berganti nama menjadi Rikuyu Shokyuku, Dinas Kereta Api mungkin ya dalam bahasa Indonesianya. Dan sekitar 1945 pada tanggal 17 Agustus tepatnya ini 1945, ketika Indonesia merdeka, dilakukan pengambil alihan stasiun dan kantor pusat kereta api yang dikuasai Jepang, yang puncaknya di kantor pusat kereta api Bandung pada tanggal 28 September 1945 dan dikenal menjadi Hari Kereta Api Indonesia. Pada tahun 1946 Belanda kembali ke Indonesia dan mereka membentuk Staatssporwagen Vereniging Spoorwegbedrijf atau SS dan Visi. Tulisannya ini di bawah ini ya. Aduh, susah bacanya kalau tulisan Jepang ya. Tulisan Belanda ini ya. Gabungan SS dan seluruh perusahaan kereta api swasta kecuali Delhi Spoorweg Maatschappij atau DSM. Pada tahun 1950, pengalihan dan penggabungan antara DKRI dan SS atau VS menjadi Jawatan Kereta Api atau DKA. Pada tanggal 25 Mei, DKA berganti nama menjadi Perusahaan Negara Kereta Api atau PNKA. Dan pada tahun 1971, pemerintah mengubah struktur
PNKA menjadi perusahaan jawatan kereta api atau sering kita sebut dengan PJKA. Pada tahun 1981, tepatnya tanggal 18 Mei, didirikanlah PT Inka yang merupakan perusahaan rolling stock dan otomotif yang kemudian menjadi salah satu perusahaan yang terhubung dengan PT KAI. Dan pada tahun 1991, PJKA berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Kereta Api atau Perumka. Nah, di tahun selanjutnya, tepatnya di tahun 1992, ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian. Dan selanjutnya, tahun 98, Perumka berubah menjadi Perseroan Terbatas atau PT. Yang selanjutnya menjadi PT Kereta Api Persero. Tahun 2005 terbentuknya Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan pada tahun 2007 terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Dari tahun 2008 sampai sekarang banyak bermunculan peraturan-peraturan baru tentang perkeretaapian, dan juga semakin banyaknya kereta api di Indonesia, mulai dari LRT, MRT, dan yang terbaru ada kereta cepat Bandung-Jakarta. Nah, begitulah sejarah singkat yang gue ketahuin dari situs Kementerian Perhubungan tentang perkeretaapian. Selanjutnya, mari kita bahas tentang sejarah kereta api yang ada di Majalengka. Seperti yang kita tahu, Belanda datang ke Indonesia itu salah satunya untuk mendapatkan hasil pertanian yang ada di negara kita. Dan untuk menunjang pertanian ini, maka Belanda itu seperti yang gue bilang tadi, haruslah berinovasi. Mereka akhirnya membuat jalur kereta api, dan salah satu jalur kereta apinya ialah menghubungkan Cirebon dan Majalengka dengan dua stasiun Cirebon dan stasiun Kadipaten, stasiun besarnya ya. Kalau kita berbicara tentang sejarah jalur kereta api ini, sebenarnya sangat panjang sekali. Cuman di sini gue bakal kasih penjelasan yang nggak terlalu panjang lah, singkat-singkat aja. Pada tahun 1901, mulailah pembangunan jalur kereta dari Cirebon menuju Kadipaten oleh Semarang Cirebon Strumtram Matsapil atau SCS. Jalur ini menghubungkan stasiun Cirebon dengan Kadipaten dan memiliki panjang sekitar 48,5 km. Dan setelah hampir 1 tahun pembangunan, akhirnya pada tanggal 29 Desember 1901 resmi jalur Cirebon Kadipaten dibuka. Kereta api Cirebon Kadipaten ini melayani angkutan industri pabrik gula serta pengangkutan daun jati, yang mana kita tahu daun jati ini selanjutnya akan digunakan untuk bungkus makanan. Nah, terkait pabrik gula, ada beberapa pabrik gula yang memang terkoneksi dengan jalur ini. Salah satunya atau beberapa di antaranya adalah yang ada di Surawinangun, Gempol, Parung Jaya, Jatiwangi, serta Kadipaten. Selain mengangkat hasil bumi yang gue sebutin barusan tadi, ternyata kereta api dari Cirebon Kadipaten dan sebaliknya juga mengangkut penumpang dengan 4 kali pemberangkatan dalam sehari, 2 dari Cirebon dan 2 dari Kadipaten. Nah, dengan jadwal yang 4 kali dalam sehari ini, ada melewati beberapa stasiun-stasiun kecil ya dari Cirebon menuju Kadipaten. Dan stasiunnya adalah 1 stasiun Cirebon Perujakan, 2 stasiun Cirebon Kejaksan, 3 Kedaung, ada Tengah Tani, Pesalaran, Plumbon, Jamlang, Jamlang Pasar, Jamlang Pecinan, Kelangenan, Palimanan, Kedung Bundar, Ciwaringin, Prapatan, Bongas, Palasah, Ciborelang, Jatiwangi, Baturuyuk, Kasokandal, Cideres, dan yang terakhir di Kadipaten. Dari 22 nama stasiun gue sebutin tadi, cuman 2 yang masih aktif yang termasuk juga sebagai stasiun besar. Sisanya stasiun tersebut sudah tidak aktif. Juga jalur kereta api Cirebon Kadipaten ini juga terhubung dengan jalur Cikampek Cirebon, Cirebon Tegal, dan Cirebon Perupuk. Nah, jalur yang gue sebutin di atas ini masih aktif sampai ya stasiun Cirebon. Kalau ke Majalengka sudah tidak ada. Sedangkan ada 2 lintasan yang dulu dilewati oleh jalur Majalengka Cirebon ini ya, yaitu Pelabuhan Cirebon dan Gunung Ngiwur yang sudah tidak aktif. Sisa-sisa dari jalur kereta api ini bisa kalian temuin sepanjang jalan raya Cirebon-Bandung jika kalian jeli dan jika kalian beruntung. Pasalnya memang beberapa peninggalan seperti rel kereta api
sudah tidak ada, entah itu hilang atau terkubur oleh bangunan-bangunan yang ada di sekitar jalan. Jika kalian melewati jalur Cirebon Bandung juga nih, kalian bakal ngeliat salah satu bangunan heritage yang dimiliki oleh PT KAI terkait jalur kereta api Cirebon Majalengka, yaitu adanya tower pengisian air kereta atau kalau orang sini manggilnya itu tempat minum kereta. Ini lokasinya ada di Desa Bongas, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. Kalau kalian dari arah Bandung, kalian bisa nengok ke kanan sebelum PT Wintai Garmen, atau kalian dari Cirebon, ya setelah PT Wintai Garmen kalian bisa tengok ke kiri, ada bangunannya putih sekitar tingginya 3 meteran lebih lah. Selain bangunan kotak untuk mengisi air, juga di seberangnya ada sumur yang mana merupakan tempat pengambilan air untuk kereta tersebut. Sementara beton penyangga jembatan kereta api bisa kalian temukan di Desa Cisameng, tepatnya di aliran Sungai Cisameng. Jika kalian melewati dari arah Cirebon setelah SMK Palasa, kalian tengok kiri ada jembatan. Nah, tengok kiri ada di sana tuh bangunan penjaga jembatan kereta api yang sekarang masih tetap berdiri kokoh dengan ketinggian sekitar 6 meter. Lantas, bagaimana nasib kereta api di Majalengka untuk sekarang? Menurut beberapa sumber, dan memang ini sudah menjadi rumor di beberapa tahun belakangan ini, bahwasanya PT KAI ada rencana untuk menghidupkan kembali jalur kereta api di Majalengka ke Cirebon. Entah itu menggunakan jalur lama atau menggunakan jalur baru, gue juga kurang tahu lah. Yang jelas, jalur lama PT KAI ini sudah banyak berdiri bangunan-bangunan bahkan pabrik yang melewati jalur PT KAI ini. Mungkin ada sewa atau apa, gue juga nggak tahu, kurang paham. Dan yang jelas, kalau dibangun lagi jalur kereta api Majalengka, tentu saja ini harus dipikirkan. Entah menggunakan jalur lama atau akan membuka jalur baru dengan biaya yang lebih besar mungkin dengan membuka jalur baru. Karena memang direncanakan kenapa ada kereta api di Majalengka, karena untuk menunjang juga Bandara Internasional Kertajati yang sekarang sudah dibuka. Karena trafik dari Bandara Hussein Sastra-Negara yang ada di Bandung dialihkan semua ke Bandara Kertajati. Jadi kalian yang di daerah Jawa Barat ingin berterbangan domestik bisa menggunakan Bandara Internasional Kertajati. Namun ya terkait pengaktifan kembali jalur kereta api Majalengka, ya namanya rencana, tinggal rencana ya. Tidak tahu, mungkin ada politik-politik lain di belakangnya atau kebijakan-kebijakan yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Ya kita nggak pernah tahu, tapi semoga saja memang jika ada dibangun lagi, semoga terrealisasi. Semoga saja Majalengka bisa memiliki kembali stasiunnya dan warga Majalengka bisa merasakan bagaimana nikmatnya menggunakan kereta api. Walaupun ada juga sih yang udah pernah bahkan sering bolak-balik menggunakan kereta api, tapi stasiunnya jauh kan di Cirebon. Mudah-mudahan semakin dekat di Majalengka biar terjangkau juga. Karena menurut gua kereta api ini salah satu moda transportasi yang pertama hemat, kedua cepat, dan juga bisa mengangkut banyak orang sekaligus. Nah, segitu saja video yang bisa gua sampaikan tentang sejarah perkeretaapian yang ada di Majalengka. Mungkin kurang lengkap, kalian bisa cari sendiri di websitenya, ada di website Kementerian Perhubungan atau PT KAI juga, kalian bisa searching jika memang dirasa kurang. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan gua akhiri sampai di sini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jika kalian suka, tinggal like. Jika tidak, ya suka aja dong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai bertemu di video selanjutnya.